Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Arifah Roykanti. Saya dari kelas 12 F2. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi kepada teman-teman sekalian tentang materi modernisasi dan globalisasi. Yuk, mari kita sama-sama memasuki materi yang pertama. Modernisasi. Arti kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin yang menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju perubahan masyarakat modern. Orang cenderung mengartikan modernisasi sebagai westernisasi, terutama pada sikap dan perilaku yang cenderung selalu meniru secara mutlak pengaruh barat yang masuk. Ada 9 ciri manusia modern menurut Alex Inkeles. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungannya, serta dapat bersikap demokratis. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, perhitungan. Yang ketujuh, menghargai harkat hidup manusia lain. Yang kedelapan, percaya pada iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kesembilan, menjunjung tinggi suatu sikap di mana imbalan yang diterima seseorang haruslah sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Syarat modernisasi menurut Sarjono Sukanto. Yang pertama, cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintahan maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Yang keempat, penciptaan iklim kondisi atau suasana terhadap modernisasi terutama media massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. Yang terakhir, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Dampak-dampak modernisasi yang pertama, disorganisasi sosial adalah proses memudarnya atau melemahnya norma dan nilai di masyarakat karena adanya perubahan sosial. Yang kedua, disintegrasi sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat tidak selalu diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian sehingga masyarakat mengalami ketidaksetaraan antar budaya. Yang ketiga, kesenjangan budaya adalah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan sosial, seperti perbedaan cara berpikir atau berperilaku dalam menyikapi perubahan sosial. Nah, kita sudah mengetahui apa itu modernisasi secara keseluruhan ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses perubahan sosial yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang atau suatu negara saling dihubungkan dan saling membutuhkan dengan masyarakat atau negara lain akibat kemajuan teknologi komunikasi di seluruh penjuru dunia. Dampak globalisasi yang pertama, gegar budaya atau cultural shock adalah suatu kondisi ketika terjadi guncangan jiwa atau mental seseorang atau sekelompok orang akibat belum adanya kesanggupan atau kesiapan menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda jauh dengan kebudayaannya sendiri dan datang secara tiba-tiba. Contohnya seperti orang barat yang datang ke Indonesia merasa heran dengan budaya Indonesia makan menggunakan tangan. Yang kedua, kesenjangan budaya atau cultural lag adalah di mana masyarakat sedang mengalami perubahan, tidak selamanya unsur-unsur kemasyarakatan dan kebudayaan mengalami perubahan yang sama cepatnya. Contohnya seperti adanya belanja online menjadi mudah dan cepat, tetapi masih ada yang tertipu karena tidak berhati-hati dalam berbelanja. Dan yang ketiga, memperkaya unsur-unsur kebudayaan adalah masuknya berbagai budaya luar seperti bahasa, musik, makanan, pakaian, dan teknologi yang kemudian dipadukan dengan budaya lokal sehingga kebudayaan kita lebih beragam. Contohnya seperti bahasa Indonesia menyerap banyak kosakata asing di online, internet, dan konten. Reaksi masyarakat terhadap globalisasi. Yang pertama, pro-globalisasi adalah kelompok yang mendukung globalisasi dan meyakini bahwa globalisasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian dunia. Contohnya, orang tua yang senang anaknya bisa ikut program pertukaran pelajar di luar negeri. Dan yang kedua,
Kelompok anti globalisasi sosial adalah meyakini bahwa globalisasi hanya akan mengubah pola pikir masyarakat yang berorientasi pada modal. Mereka menolak atau menentang karena dianggap lebih merugikan. Contohnya, menolak konser luar negeri karena dianggap merusak moral remaja. Tantangan global terhadap jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, pemakaian bahasa Indonesia. Yang ketiga, berkurangnya legitimasi agama atau pembenaran dari agama agar sesuatu perubahan dianggap benar-benar sah. Yang keempat, dekadensi moral atau penurunan moral dalam masyarakat. Dan yang terakhir, perubahan pola perilaku dalam pergaulan mencerminkan sikap terbuka serta mampu menyatukan perbedaan dalam keberagaman untuk tetap menjaga persatuan bangsa. Permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Yang pertama, neokolonialisme berasal dari kata colonial atau kolonial yang berarti tanah pemukiman atau jajahan, dan neo yang artinya baru. Neokolonialisme dapat disebut sebagai kolonialisme baru. Yang kedua, budaya populer. Budaya dapat diartikan sebagai pandangan hidup, karya, dan praktik. Praktik intelektual atas hasil aktivitas kehidupan sosial masyarakat. Budaya populer dapat diartikan sebagai budaya yang menyenangkan atau disukai banyak orang. Ciri-ciri budaya populer: yang pertama, adanya tren. Yang kedua, tingkat pemahaman yang mudah diingat. Yang ketiga, mudah beradaptasi dan diterima oleh masyarakat. Yang keempat, bersikap momentum. Dan yang kelima, mengandung unsur profit atau memiliki nilai keuntungan. Yang ketiga, konsumerisme. Globalisasi mempermudah masyarakat memperoleh barang-barang kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Masyarakat cenderung memenuhi kebutuhannya daripada kebutuhan pokoknya, sehingga muncul istilah besar pasak daripada tiang. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Pemanasan global menjadi ancaman bagi manusia. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu proses alam dan ulah manusia. Sebenarnya, globalisasi bukan penyebab utama kerusakan lingkungan tersebut. Permasalahan sosial muncul ketika manusia tidak mampu mengontrol aktivitasnya, yang tidak mampu berlaku bijak dalam pemanfaatan sumber daya. Yang kedua, permasalahan lokal di bidang lingkungan. Permasalahan globalisasi tingkat global. Yang pertama, permasalahan lokal di bidang lingkungan. Permasalahan di tingkat lokal berkaitan dengan masalah lingkungan di daerah setempat. Misalnya, banjir di kota-kota besar yang disebabkan oleh minimnya daerah keresapan air dan berkurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah. Yang kedua, permasalahan lokal di bidang budaya. Globalisasi mendorong perubahan budaya populer, membawa dampak perubahan budaya populer, membawa dampak perubahan budaya dalam masyarakat. Baik, itulah dua materi tentang modernisasi dan globalisasi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang dipahami. Saya mohon maaf. Semoga yang mendengarkan atau menyimak materi dari saya dapat berguna bagi kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.